Assalamualaikum, hai guys. Hari ini di vlog kali ini saya akan membahas tentang materi stoikiometri. Nah, untuk memahami materi ini, jadi stoikiometri itu kita harus pahami dulu dari asal katanya. Jadi dia berasal dari bahasa Yunani dengan akar kata stoichion dan juga akar kata metron. Stoichion sendiri artinya unsur dan metron yang berarti mengukur. Nah guys, dari dua kata tersebut dapat kita simpulkan bahwa stoikiometri adalah cabang ilmu kimia yang membahas hubungan kuantitatif antara unsur dalam suatu senyawa. Dalam hal ini adalah stoikiometri senyawa dan antara zat dalam suatu reaksi atau biasa kita kenal dengan stoikiometri reaksi. Oke guys, materi yang harus kita pahami dan harus kita bahas dalam stoikiometri itu sendiri ada beberapa, di antaranya tata nama senyawa sederhana, persamaan reaksi, hukum-hukum dasar kimia, konsep mol, stoikiometri senyawa, dan stoikiometri reaksi. Bahasan yang pertama adalah tata nama senyawa sederhana. Yang pertama sekali adalah tata nama senyawa biner. Nah, apa itu senyawa biner? Senyawa biner adalah senyawa yang terbentuk dari dua jenis atom atau unsur. Contohnya H2O atau air yang terdiri atas atom H dan atom O. Kemudian NH3 atau amonia terdiri atas atom N dan atom H. Selanjutnya atom C dan H membentuk metana. Guys, dalam pemberian nama senyawa biner terdapat aturan pemberian nama pada senyawa biner. Yang pertama adalah rumus senyawa. Di sini terdapat deretan beberapa unsur atau atom. Untuk unsur yang terdapat terlebih dahulu dalam urutan berikut harus ditulis di depan. Itu ya guys. Contohnya kayak air atau ditulis lazimnya adalah H2O. Ini ya guys, bukan HO2H, itu salah guys. Yang benar adalah H2O. Kemudian contoh selanjutnya adalah NH3. Oke, ditulisnya bukan H3N, ini salah. Yang benar adalah NH3. Nah, kita lihat H itu terlebih dahulu dibanding dengan O. Kemudian untuk N itu terlebih dahulu dibanding H. Itu ya guys. Selanjutnya adalah nama dari senyawa biner yang terbentuk. Untuk jenis atom yang membentuk senyawa biner itu sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama adalah senyawa biner yang terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Itu kita akan bahas di senyawa ion. Nah, kemudian selanjutnya adalah senyawa biner yang terbentuk dari dua unsur non-logam. Di sini yang dua unsur non-logam itu kita akan bahas terlebih dahulu tata namanya dan aturan-aturan penamaannya. Gitu ya guys. Contoh senyawa biner yang terbentuk dari dua unsur non-logam, di sini saya berikan hidrogen dan klorin. Nah, hidrogen sebagai unsur pertama dituliskan terlebih dahulu, yaitu hidrogen. Kemudian unsur kedua klorin ditambah ida sehingga menjadi klorida. Nah, unsur yang kedua ditambahkan akhiran ida, namanya menjadi hidrogen klorida. Oke, jadi nama unsur pertama yang dituliskan yaitu hidrogen, terus unsur kedua ditambah akhiran ida, gitu ya guys.
Guys, jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka senyawa-senyawa itu dibedakan dengan menyebutkan angka indeks dalam bahasa Yunani. Untuk bahasa Yunaninya itu yaitu sebagai berikut. Ini ya. Tuh. Oke, yang pertama mono, yang kedua di, tri, dan selanjutnya kayak gitu. Terus heksa, hepta, okta, nona, dan deka. Untuk angka indeks yang pertama tidak perlu disebutkan kecuali dalam senyawa CO atau ini ya, CO atau karbon monoksida. Tuh ya. Nah, selanjutnya CO2. Untuk CO sendiri bisa membentuk dua senyawa, contohnya CO dan CO2. Nah, untuk CO2 namanya karbon dioksida. Itu ya guys. Kemudian N2O. Guys, di sini saya tuliskan beberapa contoh senyawa yang terbentuk dari atom atau unsur yang sama gitu ya. Nah, di sini contohnya C dan O membentuk karbon monoksida. Mono karena O-nya hanya satu untuk senyawa ini, dan CO2 karbon dioksida, di itu karena O-nya 2. Kemudian atom N membentuk lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 senyawa. Dan ini dapat kita bedakan dengan melihat jumlah atom N dan atom O-nya gitu ya guys. Nah, contohnya NO2 di nitrogen oksida. N-nya 2, jadi angka indeksnya disebutkan di, kemudian nitrogen dan oksida. NO nitrogen oksida, N2O3 trinya, oke, D-nya 2 dan 3 itu tri oksida O-nya. N2O5 di nitrogen, N-nya 2 di itu 5, jadinya pentaoksida. Nah, karbon lagi bisa membentuk CS2, ini karbon disulfida gitu ya. Kemudian CCl4 karbon itu Cl-nya 4 tetraklorida. Selanjutnya tata nama senyawa ion. Senyawa ion terdiri dari unsur-unsur yang membentuk kation dan unsur-unsur yang membentuk anion gitu ya. Nah, untuk penamaan sendiri yang pertama adalah rumus senyawanya. Dapat kita tuliskan X A plus tambah Y B minus A plus sebagai ion plus dan B minus sebagai. Nah, ini X biasanya dari logam dan Y biasanya berasal dari non logam gitu ya guys. Maka akan membentuk senyawa menjadi X B Y A tuh ya, Y A tuh. Nah guys, untuk A dan B sebagai kation dan anion, jika angka indeksnya 1, maka tidak perlu dituliskan. Oke, rumus senyawa ion ditentukan oleh perbandingan muatan kation dan anionnya. Jumlah muatan ion positif sama dengan jumlah muatan ion negatif. Nah, ini beberapa contoh jenis kation. Nah, di situ ada Na+, K+, dan lain sebagainya. Tuh ya guys, kalian bisa lihat sendiri. Kemudian ini adalah beberapa jenis anion. Contohnya OH-, F-. Nah, ini beserta namanya semua ya guys. Itu kalian tinggal lihat. Nah guys, ini beberapa nama senyawa ion. Untuk nama senyawa ion sendiri itu adalah rangkaian nama kation yang dituliskan di depan dan nama anion yang dituliskan di belakang. Untuk angka indeksnya sendiri tidak perlu disebutkan.
Nah, jika ion logamnya mempunyai lebih dari satu jenis bilangan oksida, maka senyawa-senyawanya dibedakan dengan menuliskan bilangan oksidanya yang ditulis dalam tanda kurung dengan angka Romawi di belakang nama unsur-unsur tersebut. Contohnya kayak yang kalian bisa saksikan ya guys di gambar berikut ini. Tuh ya. Guys, sekarang kita masuk di senyawa terner. Apa sih itu senyawa terner? Oke, senyawa terser sederhana meliputi asam, basa, dan garam. Asam, basa, dan garam adalah 3 kelompok senyawa yang saling terkait satu dengan yang lain. Kenapa? Karena reaksi asam dan basa akan menghasilkan garam. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah tentang nama senyawa asam. Rumus asam terdiri atas atom hidrogen yang ditulis di depan dan dianggap sebagai ion H+, dan suatu anion yang disebut dengan sisa asam. Akan tetapi perlu diingat bahwa asam adalah senyawa kovalen dan bukan senyawa ion. Nama anion sisa asam dengan asam yang bersangkutan dapat dikatakan asam. Contohnya di sini H3PO4 yang akan terurai menjadi 3H+ sebagai ion asam, ditambah dengan PO4 3- sebagai anion sisa asam, yang kita kenal dengan fosfat. Nah, nama senyawa asam tersebut adalah asam fosfat. Ini beberapa molekul dan nama dari beberapa asam yang lazim ditemukan dalam laboratorium dan kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya ini guys ya, H2SO4 atau asam sulfat biasanya ada dalam aki motor atau mobil kalian. Kemudian HNO3 yang kita kenal dengan asam nitrat. Kemudian yang tadi H3PO4 atau asam fosfat, dan CH3COOH. Ini namanya asam asetat. Kalau nama di pasarnya sih itu asam cuka ya guys, kalian tahu kan? Oke, next guys. Sekarang senyawa basa. Basa adalah zat yang di dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Larutan basa bersifat kaustik, artinya jika terkena kulit terasa licin seperti bersabun guys. Pada umumnya basa adalah senyawa ion yang terdiri dari kation logam dan anion OH-. Senyawa basa sama dengan nama kationnya yang diikuti kata hidroksida. Nah, contohnya kayak NaOH akan terurai menjadi Na+ ditambah OH-. Kemudian CaOH 2 kali akan terurai menjadi Ca2+ ditambah 2OH-. Nah, ini beberapa contoh senyawa dan tata nama dari basah. Oke guys, sekarang kita masuk ke tata nama senyawa terner yang terakhir, yaitu garam. Nah, garam adalah senyawa ion yang terdiri dari kation basa dan anion sisa asam. Rumus dan pemberian nama senyawa garam sama dengan senyawa ion. Di sini beberapa tabel, ada tabel yang saya berikan, dan terdapat beberapa kation dari basa dan anion dari asam, serta rumus garam yang terbentuk dan nama garamnya itu sendiri. Selanjutnya sebagai tambahan, di sini terdapat tata nama senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa-senyawa karbon dengan sifat-sifat tertentu. Pada awalnya senyawa organik ini tidak dapat dibuat dari laboratorium, melainkan hanya dapat diperoleh dari makhluk hidup. Oleh karena itu, senyawa-senyawa karbon tersebut dinamai senyawa organik. Senyawa organik mempunyai tata nama khusus. Selain sistematis, banyak senyawa organik mempunyai nama lazim atau nama dagang, atau biasa disebut dengan nama trivial. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh senyawa organik yang ada di sekitar kita. Ini ya guys. Kalian pasti familiar terhadap senyawa-senyawa tersebut.
Oke guys, itulah tadi bahasan kita yang pertama tentang stoikiometri, yaitu tata nama senyawa sederhana. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang persamaan reaksi, tapi bukan sekarang ya guys, kita akan bahas di vlog saya selanjutnya. Dan silakan belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.